Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita harus berada di rumah kita masing-masing. Dalam setiap aktivitas kita, apa yang kita harus lakukan dari rumah. Kita bekerja, kita berusaha dari rumah. Kita beribadah dari rumah. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap memuliakan Tuhan, tetap meninggikan Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan dalam keterbatasan situasi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab di dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18 berbunyi demikian. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebuah doa yang disertai dengan pernyataan dari seorang Nabi Habakuk kepada Tuhan, bahwa menggambarkan bahwa pada saat itu Nabi Habakuk ada dalam satu situasi keadaan yang kurang menyenangkan. Dia ada dalam keadaan yang sulit, sehingga dia coba gambarkan di dalam pernyataan kepada Tuhan, dalam doanya dan pujiannya kepada Tuhan. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang ladang, berbicara tentang sesuatu hal yang ditanam. Tetapi pada kenyataan, pohon ara tidak berbunga. Kemudian dia katakan, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini menggambarkan satu situasi di mana Nabi Habakuk ada dalam keadaan yang sulit pada waktu itu. Sehingga kesulitan yang dia rasakan itu dia gambarkan di dalam sebuah pernyataan kepada Tuhan, di dalam doanya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa kalau saya mau gambarkan, kalau saya mau jelaskan satu pengeluhan, tapi disertai dengan pernyataan bahwa dia katakan bahwa ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya bahwa ladangnya tidak menghasilkan, kambing domba yang seharusnya mereka keluar mencari makan, tetapi mereka tidak bisa keluar. Mereka tetap ada di kurungan mereka. Biasanya mereka harus keluar mencari makanan dengan bebas, tetapi pada saat itu mereka tidak menemukan makanan karena mereka terhalau, karena situasi, karena keadaan yang terjadi saat itu. Tetapi dalam ayat yang ke-18, inilah tadi saya katakan pernyataan. Dia katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kata Nabi Habakuk, dia akan tetap bersorak kepada Tuhan. Walaupun mungkin dengan keterbatasannya dia, walaupun dengan keadaan yang dia rasakan pada situ seperti dibatasi, bahkan sampai ladangnya pun tidak menghasilkan.
Tetapi Nabi Habakuk katakan, itu tidak membatasi dia untuk memuliakan Tuhan. Itu tidak membatasi dia untuk bersorak-sorak kepada Tuhan. Itu tidak membatasi dia untuk berhubungan dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Situasi apapun yang dia hadapi, dia percaya kalau dia datang kepada Tuhan, dia bersorak-sorak kepada Tuhan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan, dia akan mengalami kemenangan di sana. Itu yang menjadi keyakinan Habakuk. Dan saya percaya, saya yakin, kalau Habakuk bisa berkata seperti ini, pengalaman pribadi yang dia rasakan, dan ini dialami, pasti dia mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita harus ada di dalam rumah kita. Saat-saat ini kita harus beribadah dari rumah. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan tayangan ini, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan sekarang. Entah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita, entah ada yang merasa khawatir dengan keadaan sekarang ini, atau mungkin ada yang sedang sakit saat ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, situasi sekarang ini jangan sampai menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai menghalangi kita untuk meninggikan Tuhan. Jangan sampai menghalangi kita untuk bersorak-sorak kepada Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita sorak-sorak kepada Tuhan. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan kita. Bersorak-sorak kepada Tuhan dalam keadaan terjepit sekalipun. Kita sakit, kita terbaring mungkin di tempat tidur. Tetapi mari kita mau bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Kalau kita tinggikan Tuhan, kalau kita agungkan Tuhan, kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebuah seruan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Artinya kita bersukacita. Dalam situasi keadaan apapun kita tetap bersukacita. Ketika kita bersukacita, maka kita akan melihat, kita akan merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita bersukacita, kita memiliki semangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sekalipun ladang-ladang, kata Nabi Habakuk, tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Kambing domba gak bisa kemana-mana. Cari makan gak bisa. Terhalau dari kurungan mereka. Tetapi bukan merupakan satu penghalang bagi kita untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita. Saya percaya kesempatan kita untuk tetap berada di dalam rumah, kita tidak kemana-mana. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita lebih dekat dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata Rasul Paulus, bersukacitalah.
Kemudian di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, Rasul Yakobus katakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan." Sekarang ini kita dicoba, diuji sejauh mana kesetiaan pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin waktu kita bisa datang beribadah di gereja, kadang-kadang karena situasi dan keadaan kita tidak bisa datang, ataupun kadang-kadang malas kita ke gereja. Sekarang kita tidak bisa ke gereja untuk sementara waktu. Pasti saya percaya kita mempunyai kerinduan untuk datang beribadah ke gereja, untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain, berkumpul, biasanya kita kebaktian. Sekarang kita nggak bisa kebaktian. Ini pencobaan. Tapi Rasul Yakobus katakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan." Haleluya. Anggaplah ini satu kebahagiaan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang indah yang Tuhan akan kerjakan. Kalau kita tetap ada di dalam sukacita Tuhan, dan itu yang membuat kita tetap memuliakan Tuhan. Dan ini adalah satu kebahagiaan. Anggaplah ini satu kebahagiaan yang kita rasakan. Tadi saya katakan, ada maksud Tuhan kita harus berada di rumah, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ada waktu-waktu, ada kesempatan bagi kita untuk berdoa, untuk memuliakan Tuhan di rumah. Mungkin kalau kita sekarang harus keluar, bekerja, atau kita kemana, entah kita kemana, kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang ini. Tetapi dengan kita ada di rumah saat ini, berarti kesempatan bagi kita untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Agungkan Dia, haleluya. Puji Dia dalam keadaan situasi apapun. Kita tetap bersukacita, kita tetap mengagungkan Tuhan. Kita melihat, kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal 25, di ayatnya yang kelima berkata begini, "Bawal aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Pemazmur katakan, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku." Satu permohonan yang disampaikan oleh pemazmur, "Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku." Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menolong kita. Biarlah Dia memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang baru tentang pengiringan kepada Tuhan. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dia katakan, "Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Ada satu penantian. Kita selalu menantikan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari kita menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan di mana di saat supaya situasi ini secepatnya berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa lagi, dan kita bisa berkumpul lagi, beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Saya percaya ini yang kita nanti-nantikan. Tetapi pemazmur katakan, "Bawalah aku, berikanlah kepadaku pemahaman yang benar tentang Tuhan. Jelaskan kepadaku apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita.
Saya percaya Tuhan sedang menjelaskan maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Saat-saat ini kita sedang ada di dalam pengajaran Tuhan. Untuk Tuhan menyatakan apa yang menjadi maksud dalam hidup kita. Sehingga kita dapat memahami kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, untuk supaya kita dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tetap memiliki sukacita. Dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap meninggikan Tuhan. Karena kita yakin, kita percaya, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong kita. Kalau kita sedang khawatir, percayalah, Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan, penghiburan itu. Kalau kita mungkin saat ini sedang terbaring karena sakit, ketika saudara menyaksikan tayangan ini, percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan, kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah mengagungkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kepada kita, mengajar kepada kita, sebuah pemahaman yang baru tentang kebenaran Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Inilah saatnya Tuhan mulai memberikan itu kepada kita. Dan kita harus belajar untuk tetap berserah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Situasi boleh seperti ini, tapi iman kita tetap kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Karena kita adalah orang-orang umat kesayangan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Saya percaya kita tetap ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saya percaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sendiri
Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus itu Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan tolong mereka saat ini ya Tuhan. Apapun yang dirasakan, apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan, hamba berdoa Tuhan, mari Engkau tolong, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan iman yang teguh, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Biar dalam keadaan seperti ini, mereka tidak kehilangan sukacita kepada Engkau. Tuhan jamah jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong semuanya. Tuhan bela semuanya. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini. Biar Engkau meteraikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami tetap memuliakan Tuhan. Kami tetap meninggikan Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.